Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufi Miftahunegi, NPM 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan saraf tiruan atau JST. Jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan merupakan salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia tersebut. Buatan karena diimplementasikan dengan program komputer. Komponen jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri atas beberapa neuron. Ada hubungan antar neuron. Neuron mentransformasikan informasi yang diterima melalui sambungan keluarnya menuju neuron yang lain. Pada jaringan saraf, hubungan ini dikenal dengan bobot. Arsitektur jaringan. Neuron-neuron dikelompokkan dalam lapisan-lapisan. Neuron yang terletak pada lapisan yang sama akan memiliki keadaan yang sama. Kelakuan neuron ditentukan oleh fungsi aktivasi dan pola bobotnya. Macam arsitektur JST ada 3. Yang pertama yaitu jaringan dengan lapisan tunggal atau single layer net, jaringan dengan banyak lapisan atau multi layer net, kemudian ada jaringan dengan lapisan kompetitif atau competitive layer net. Jaringan dengan lapisan tunggal atau single layer net hanya memiliki satu lapisan dengan bobot-bobot terhubung. Jaringan ini hanya menerima input kemudian secara langsung akan mengolahnya menjadi output tanpa harus melalui lapisan tersembunyi. Seberapa besar hubungan antara dua neuron ditentukan oleh bobot yang bersesuaian. Semua unit input akan dihubungkan dengan setiap unit output. Berikut ini adalah contoh gambar dari single layer net. Ada nilai input, kemudian lapisan input, kemudian matriks bobot, lapisan output, dan nilai outputnya. Kemudian jaringan dengan banyak lapisan atau multi-layer net memiliki satu atau lebih lapisan yang terletak di antara lapisan input dan lapisan output. Umumnya adalah lapisan bobot-bobot yang terletak antara dua lapisan yang bersebelahan. Jaringan dengan banyak lapisan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih sulit daripada lapisan tunggal, tentu saja dengan pembelajaran yang lebih rumit. Pada banyak kasus, pembelajaran pada jaringan dengan banyak lapisan ini lebih sukses dalam menyelesaikan masalah. Berikut ini adalah contoh gambar dari multiple layer net. Ada nilai input, kemudian lapisan inputnya, metrik bobot pertama, kemudian lapisan tersembunyi, metrik bobot kedua, lapisan output, kemudian nilai outputnya. Jaringan dengan lapisan kompetitif atau competitive layer net. Pada jaringan ini, sekumpulan neuron bersaing untuk mendapatkan hak menjadi aktif. Umumnya, hubungan antar neuron pada lapisan kompetitif ini tidak diperlihatkan pada diagram arsitektur. Gambar berikut menunjukkan salah satu contoh arsitektur jaringan dengan lapisan kompetitif yang memiliki bobot min n, yaitu ini gambarnya. Contoh dari competitive layer net. Kemudian fungsi aktivasi. Masukan pada jaringan akan diproses oleh suatu fungsi yang akan menjumlahkan nilai-nilai semua bobot dan bias. Hasil dari penjumlahan akan dibandingkan dengan suatu nilai ambang atau threshold melalui fungsi aktivasi setiap neuron. Fungsi undar biner atau hard limit. Jaringan dengan lapisan tunggal sering menggunakan fungsi undar untuk mengkonversi input dari suatu variabel yang bernilai kontinu ke suatu output biner. Fungsi hard limit dirumuskan Y sama dengan 0 jika X kurang dari sama dengan 0, 1 jika X lebih dari 0. Kemudian fungsi bipolar hampir sama dengan fungsi underbiner, hanya saja output yang dihasilkan berupa 1, 0, atau min 1. Fungsi simetrik hard limit dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan 1 jika X lebih besar daripada 0, 0 jika X sama dengan 0, min 1 jika X kurang dari 0. Fungsi linier atau
Identitas. Fungsi linear memiliki nilai output yang sama dengan nilai input. Dirumuskan Y sama dengan X. Fungsi symmetric saturation linear. Fungsi ini akan bernilai -1 jika inputnya kurang dari -1. Sedangkan jika nilai input terletak antara -1 dan 1, maka outputnya akan bernilai sama dengan nilai inputnya. Fungsi symmetric saturation linear dirumuskan Y sama dengan 1 jika X lebih besar sama dengan 1. X jika -1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. -1 jika X kurang dari sama dengan -1. Fungsi sigmoid biner digunakan untuk jaringan saraf yang dilatih dengan menggunakan metode backpropagation memiliki nilai pada ring 0 sampai 1. Fungsi sigmoid biner dirumuskan Y sama dengan Fx sama dengan 1 atau per 1 plus E AX. E pangkat AX. Fungsi sigmoid bipolar. Output dari fungsi ini memiliki ring antara 1 sampai -1. Fungsinya dirumuskan sebagai berikut. Proses pembelajaran. Proses pembelajaran ada dua, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Supervised learning. Metode pembelajaran pada jaringan saraf disebut terawasi jika output yang diharapkan telah diketahui sebelumnya. Nah, contohnya ada Hebbian, perceptron, Adeline, backpropagation, LVX atau learning vector quantification. Kemudian unsupervised learning. Pada metode pembelajaran tak terawasi ini tidak memerlukan target output. Tujuan metode ini adalah mengelompokkan unit-unit yang hampir sama dalam suatu area tertentu. Contoh Kohonen dan ART. Penerapan jaringan saraf tiruan. Perceptron. Perseptron biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan suatu tipe pola tertentu yang sering dikenal dengan pemisahan secara linear. Algoritma yang digunakan akan mengatur parameter-parameter bebasnya melalui proses pembelajaran. Algoritma pelatihan. Yang pertama yaitu inisialisasi laju pembelajaran, kemudian nilai ambang, bobot, dan biasnya. Kemudian menghitung dengan rumus berikut. Kemudian menghitung kembali dengan rumus Y sama dengan 1 jika Y lebih besar sama dengan nilai ambang. 0 jika nilai ambang lebih kecil dari Y lebih kecil sama dengan nilai ambang. -1 jika Y kurang dari sama dengan nilai ambang. Jika Y tidak sama dengan target, lakukan update bobot dan bias. WI baru sama dengan WI lama plus A kali T dikali XI. B baru sama dengan B lama plus A kali T. Ulang dari langkah 2 sampai titik ada update bobot lagi. Nah, studi kasus yang saya bahas di sini yaitu membedakan jenis beras Ciherang dan beras ketan. Berikut adalah data ukuran lebar dan tinggi beras Ciherang dan beras ketan. Beras ketannya yaitu 2,25,75, kemudian beras Ciherang 2,27, 7,35, dan 2,3 dan 7,19. Kemudian beras ketan ada lagi yaitu 2,3 dan 6,47. Pembahasan. Karena pola perbiasan secara linear, maka masalah pemisahan jenis beras Ciherang dan beras ketan dapat dikerjakan menggunakan perseptron. Nah, di sini ada inputnya yaitu lebar dan tinggi. Kemudian output yang dihasilkan. Yang pertama inputannya yaitu
lebar 2,27, tingginya 7,35. Kemudian output yang diinginkan beras Ciherang 0. Inputnya lebar 2,30, tingginya 7,19. Output yang dihasilkan beras Ciherang 0. Lebarnya 2,30, tingginya 6,47. Output yang dihasilkan beras ketan 1. Input lebar 2,20, tingginya 5,75. Output yang dihasilkan beras ketan 1. Output yang diinginkan ini disimpulkan menggunakan penyimbulan kategorial. Beras Ciherang sama dengan 0 dan beras ketan sama dengan 1, yaitu sebagai penyimbulan kategorial. Diberikan bobot secara berurutan adalah 0,3, min 1. Jumlah errornya kurang dari 0,1. Di sini biasnya sama dengan 1, W1-nya 0, W2-nya 3, dan W3-nya min 1. Kemudian perhitungan output sebenarnya dari jumlah errornya input pertama dengan dihitung dengan rumus berikut. Kemudian hasilnya min 0,54 diaktifasi 0. Input 2 hasilnya min 0,29 diaktifasi 0. Input 3 0,43 diaktifasi 1. Input 4 hasilnya 0,85 diaktifasi 1. Pembahasan. Nah, di sini input lebar dan tingginya dimasukkan kembali, kemudian output yang dihasilkan dengan kategorial simbol kategorialnya kemudian ditambah dengan output sebenarnya. Untuk menghitung jumlah error yaitu dengan rumus berikut. SSI yang dihasilkan adalah kurang dari 0,1 sehingga bobot 0,3, min 1 secara berturut-turut dapat digunakan agar JST dapat mengenali pola beras Ciherang dan beras ketan tanpa pengubahan bobot. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.